Kali ini kita akan membuat kuis sederhana ya. Kuis semacam pilihan ganda yang nanti juga akan kita menampilkan skornya, penskoran ya. Langsung saja. Pertama kita buat eh, kotak kotak atau apa namanya, bulatan atau terserah apalah. Dalam hal ini kita akan membuat kotak, kita rubah menjadi button. Kita copy ya menjadi 4. Nanti kita akan menggunakan 4 pilihan ya, A B C D. Di sini sudah ada 4 tombol. Kemudian tombol ini kita kasih instance name. Kita masuk ke sini. Misalnya BTN A gitu aja ya. Ini BTN B, BTN C, BTN D. Nah, kemudian kita akan masukkan teks. Kita kecilkan. Iya. Pilihan A. Kita copy dulu ke masing-masing kotak ya. Kemudian kita buat lagi teks ya. Untuk pertanyaannya misalnya apa ya? Apakah ibu kota dari apa misalnya? Indonesia. Ya. Kita pilihan Jakarta. Surabaya. Apa ya? Semarang. Misalnya Banjarmasin ya. Kita sudah mempunyai pertanyaan dan tombol yang nantinya akan pilihan. Oh ya, sebelumnya kita simpan dulu. Kita simpan misalnya di sini buat folder baru ya. Kuis sederhana. Kita letakkan di sini. Ya. Kemudian kita akan memulai memasukkan script ya. Kita buat layer baru. Kita buka panel action. Kita ketik pertama untuk menghentikan di frame 1 ya. Kita kasih stop dulu. Pertama kita akan membuat script untuk tombol ya. Jadi supaya lebih enak kita pakai action, global action ya. Nanti global action itu bisa di akses di frame mana saja ya. Kita buat this misalnya apa ya? Benar lah ya. Adalah sebuah function. Nah, ini semacam feedback ya. Jadi kalau kita mengklik tombol yang benar nanti akan men-trigger sesuatu, melakukan sesuatu.
Sebagai contohnya kita nanti akan kita alert saja, misalnya benar gitu ya. Jadi nanti akan muncul sebuah peringatan ya. Ini untuk jawaban yang benar. Kemudian kita membuat fungsi untuk jawaban yang salah. This salah misalnya adalah function. Kita alert lagi. Salah. Ini kita sudah membuat global function. Nah, sekarang kita akan membuat perintah untuk tombol ya. Ini tadi masing-masing sudah instant name-nya sudah kita berikan, yaitu btn a b c d ya. Kita masukkan fungsi ya. Kita add event listener dulu. Nah, btn a adalah nama instant name dari tombol. Event listener kita menggunakan event click. Misalnya fungsinya adalah jawaban, kepanjangan ya, klik betul gitu aja ya. Klik benar. Kemudian kita definisikan klik benar adalah sebuah fungsi ya. Function. Jadi nanti kita akan memanggil fungsi global ya. Sudah kita identifikasikan, ini di sini adalah benar ya. Kita langsung saja this. Nah, ini sudah masuk ya. Benar ini adalah global function dari ini. Function ya. Kemudian kita akan tes, mencoba. Kita preview. Kita akan klik. Nah, nanti akan muncul apa ini namanya, pop up. Benar ya. Ya. Ini untuk yang CBD belum, karena belum ada actionnya. Sekarang akan kita buat. Kita akan membuat fungsi yang salah ya. Kita copy saja. Kita tinggal rubah ininya. B ini mengacu pada instant name tombol B. Kemudian ini kita ganti salah. Kemudian kita definisikan fungsinya klik salah. Yaitu adalah salah ini ya. This. Nah, ini sudah masuk. Salah ini sudah masuk. Ini adalah global function dari yang ini ya. Kemudian kita coba cek. Akan muncul benar, akan muncul salah. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk tombol C dan D ya. Kita hanya perlu mengcopy saja ininya ya.
B, C, dan D. Kita coba. Benar, salah, salah, salah. Oke, jadi untuk feedbacknya sudah berfungsi ya. Sekarang kita akan menampilkan skor ya. Jadi kalau diklik itu nanti akan muncul skor ya. Kita akan buat teks dynamic. Nah, ini kita set dulu dynamic. Kita settingnya perbesar saja ya. 50. Misalnya untuk 50, kita kasih ke tengah. Ini kita beri instance name, misalnya apa ya, point gitu ya, point. Ini atasnya kita beri tambahan saja ya. Untuk menampilkan skor kita definisikan dulu ya. Kita buat sebuah variabel var, misalnya skor adalah 0. Kemudian kita akan masukkan ke sini ya. Jadi ketika diklik benar maka skor akan bertambah. Kita ketik skor plus plus. Kemudian di teks akan menampilkan jumlah skor yang akan bertambah ya. Kita ketik this. Kemudian point itu adalah nama instance name dari dynamic tag yang tadi ya. Point adalah skor ya. Jadi ini adalah plus plus itu bertambah ya. Kita akan coba ya. Kita klik di sini, benar, maka akan bertambah 1 ya, karena di sini plus plus itu meningkat maksudnya. Nah, kalau kita akan membuat misalnya penskoran itu apa ya, kelipatan, misalnya satu soal nilainya 5 atau 10 atau berapa, kita tinggal menambahkan lewat sini ya, berkelipatan, misalnya kelipatan 2 misalnya. Maka jika kita tes maka akan 2 lagi. Nah, ini akan terus berkelipatan 2 ya. Jadi nanti tergantung penyetingannya bagaimana. Kalau misalnya satu soal nilainya 5, kita tinggal merubah variabelnya saja ya. Kemudian bisa juga lewat dari sini, kita plusnya ganti sama dengan misalnya 2 ya. Kita tes lagi. Nah, ini juga akan berkelipatan ya. Jadi sama fungsinya. Kemudian kita akan mencoba membuat frame selanjutnya ya. Jadi misalnya ada
soal yang jika diklik nanti berpindah ke soal berikutnya. Kita insert keyframe. Ini kita rubah pertanyaannya. Misalnya, siapakah presiden kedua Indonesia? Misalnya ya, Soeharto. Sunarto. Suparno. Sumanto. Misalnya ya. Kita tinggal mengcopy ya. Jadi ini tinggal kita tambahi. Kalau kita mengklik maka akan berpindah ke frame selanjutnya. Kita tinggal tambah go to end stop ke frame 1 ya. Perhatikan ya, seperti video saya yang dulu bahwa dalam JavaScript itu untuk penomoran frame dimulai dari 0 ya. Jadi frame 1 itu 0. Frame 2 itu 1. Ini tinggal kita copy. Kemudian fungsi ini sebelumnya kita harus merubah dulu instance name di sini. Ini karena di frame 1 sudah namanya sama, maka kita harus memberikan nama yang berbeda pada tombol-tombol ini. Instance name-nya harus berbeda ya. Kita tambahi misalnya AA gitu aja. BB CC DD ya. Udah berbeda ya. Nah, kemudian kita tinggal mengcopy saja. Ya, kita copy. Kita masukkan ke frame 2. Ya, kita paste. Kemudian kita tinggal menambahkan ini sesuai dengan nama instance name-nya. Tidak boleh sama dengan frame pertama tadi ya. Ya. Ini kita hapus dulu karena frame selanjutnya belum ada. Kemudian kita akan coba. Jakarta. Benar. Nilai bertambah. Benar. Nilai akan bertambah. Ini karena belum frame ketiga, maka masih tetap di frame ini, tapi skor tetap menghitung ya. Kita coba menambahkan frame berikutnya. Caranya sama. Nah, yang paling penting adalah kita tidak boleh memberikan nama yang sama ya. Ini harus kita rubah. Misalnya 1 atau gimana. Nah, untuk penamaan bebas. Berapakah 2 dikali 2? Kita akan coba jawaban yang lain ya, misalnya 5 4 3 8 ya. Jadi kita akan mencoba merubah yang B ya. Tinggal diganti saja target
apanya ini namanya instant name-nya. Jadi ini BTN B1 ya. Jadi tinggal dirubah. Kita copy. Ya, sebelumnya kita tambahkan dulu. Tambahkan go to and stop 012. 2 itu frame ketiga ya. Tinggal kita copy, masukkan ke sini. Ini kita copy, kita masukkan ke frame 3. Ini kita ganti karena tadi A1. Siapa yang benar tadi bukan A1 ya, B1 ya. B1. Ini kita ganti A1, C1, D1 ya. Ini kita hapus dulu, tidak usah kita hapus lah, kita buat komen dulu ya. Kemudian kita coba. Jakarta, benar. Skor bertambah. Soeharto, 2 kali 2 kita klik 4. Kita ternyata belum ya. Kita belum menambahkan frame ya. Kita tambahkan insert keyframe. Kemudian ini kita copy. Kita masukkan ke frame 3. Ini tinggal kita ganti karena targetnya tadi berubah ya, B ya. B1, A1, C1, D1. Go to and stop. Ini kita targetnya 2. Kemudian ini belum ada, maka kita buat komen dulu. Kita akan coba. Benar. Skor bertambah. Benar. Benar. Nah, skor bertambah. Jadi kalau salah tidak bertambah. Kemudian kita coba tambah satu lagi ya. Kita rubah namanya A2 misalnya. Berapakah 4 kali 5? Misalnya kita ganti yang C ya. Kita targetnya adalah C. C ini punya nama C2. Kemudian kita copy ya. Ini kita aktifkan dan kita targetkan ke frame 0, 1, 2, 3. Ini kita target ketiga. Ini kita copy. Kita masukkan ke sini.
kemudian kita ganti namanya. Tadi yang betul adalah C2 ya, ini ya. Maka actionnya kita ganti C2. Kita ganti A2, B2, dan D2 ya. Ini kita nonaktifkan dulu, kemudian kita tes. Jakarta benar, skor bertambah. Yang B, ini yang B, ini yang C. Nah ya, sudah berjalan ya. Jadi untuk penskoran kurang lebih seperti itu. Jadi pertama kita buat global function, sehingga ketika global function ini sudah jalan maka bisa diakses di frame mana saja karena sudah masuk global ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa sebarkan ya. Terima kasih.